telah masuk waktunya secara yakin dengan apa? Dengan mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang di masjid. Itu adalah sebuah i'lan. Sebuah apa? Sebuah i'lan ataupun sebuah pengumuman bahwasanya salat dari salat yang 5 waktu telah masuk waktunya. Maka dari itu tanda masuknya salat ketika kita bertempat tinggal di parak masjid ataupun di tempat-tempat yang mayoritas muslimin ada di dalamnya, sebagaimana kita alhamdulillah disampit, kita diberikan oleh Allah, dimanjakan telinga kita untuk mendengarkan azan, alhamdulillah. Maka azan tersebut menjadi tanda bahwa salat kita telah masuk waktunya yang akan kita tunaikan. Berarti mau tidak mau kita yakin, oh udah azan asar, berarti saya harus masuk apa? Saya sholat asar. Maka ketika saya sudah sholat di dalam waktu asar, syarat pertama telah terpenuhi. Syarat pertama telah terpenuhi. Terus awdhannan, atau secara kira-kira kita mengira-kira sholat ini masuk atau tidak. Karena saya ucapkan dulu pertemuan kita yang lama yang telah kita lalui ketika kita mempelajari masuknya salat itu kapan, bahwa tolak ukurnya dengan pergerakan matahari. Oh subhanallah, kita ke ujung Pandaran asal contohnya, ataupun kita lagi berburu di hutan, ataupun ke tempat-tempat yang minoritas musliminnya, kita tidak dengar azan. Maka dari itu kita mengira-ngira, oh kata Habib kemarin bahwa masuknya zuhur ketika tergelincirnya matahari. Belum lihat, oh enggak. Akhirnya kira-kiraan kita itu bisa menjadikan patokan kepada kita bahwa salat yang kita lakukan di dalam waktu salat tersebut. Kira-kira perkiraan kita terhadap salat bukan hanya perkiraan tanpa adanya usaha untuk mencarinya. Contohnya ulun sama pian di rumah. Oh, ulun kira sekarang sudah masuk waktu zuhur. Tanpa adanya ijtihad, tanpa adanya kita mencari bukti. Maksudnya apa? Kita keluar dong. Kita lihat tuh ada matahari. Oh, matahari subhanallah sudah tergelincir, maka masuk waktu zuhur. Kalau seandainya kita hanya di kamar aja tanpa adanya sebuah tanda-tanda, kita mengira-ngira saja, maka itu tidak menjadi masalah. Itu apa? Tidak dikatakan perkiraan yang benar. Karena perkiraan yang benar dengan adanya kita mencari bukti-bukti masuknya waktu salat tersebut. Paham tuh? Baik. Maratibu ma'rifati dukhulil waqti sittatun. Di sini dikatakan bagaimana caranya kita mengetahui masuknya waktu salat ataupun tidak, itu ada 6. Yang pertama, imkanu ma'rifati yaqinil waqti ka ghurubi syams. Tanda masuknya ataupun tanda masuk salat kita ketahui walaupun tanpa adanya kumandang azan pun kita yakin. Contohnya apa? Salat maghrib. Karena maghrib ditunaikan ketika terbenamnya matahari. Kira-kira kalau ada seseorang yang dia pada saat tersebut melihat matahari terbenam, ataupun walaupun tidak melihat matahari, karena cahaya ketika matahari terbenam akan redup, dia katakan belum masuk waktu maghrib, berarti dia keluar dari keyakinannya. Karena sudah tidak ada dispensasi. Semua orang bakal tahu bahwa ketika matahari terbenam, cahaya akan redup, cahaya akan hilang kembali ataupun memasuki fase malam hari. Maka dari itu dengan terbenamnya matahari itu menjadi keyakinan bahwa waktu maghrib sudah masuk. Waktu maghrib sudah masuk. Tayyib. Terus yang kedua, wujudu mukhbirin an ilmin. Yang kedua, adanya seseorang yang memberitahu kita bahwa salat telah masuk pada waktunya. Contohnya apa? Adzan.
Azan siapa yang ngasih tahu? Muadzin. Dengan adanya azan, kan saya berkatakan bahwa azan tadi memberikan tahu kepada masyarakatnya bahwa salat yang kita akan lakukan telah masuk kepada waktunya. Ya, kalau azan itu dari mana, Bang? Ini dari manusia yang memberikan tahu. Makanya itu wujudu mukhbirin. Ada yang memberitahu kepada kita bahwa salat yang akan kita tunaikan telah masuk ke dalam waktunya. Tayyib. Yang ketiga, as-sa'atul mujarrabah au al-mu'adzin as-thiqah fil ghaimi. Terus salah satu tanda juga, ini kan tanda-tandanya. Yang pertama, yakinnya seseorang dengan masuknya waktu dengan tenggelamnya matahari. Terus yang kedua, adanya seseorang yang memberitahu kepada kita bahwa sholat tersebut telah masuk waktunya. Yang ketiga, itu kita melihat jam. Jam tangan yang mujarrabah. Mujarrabah ini apa artinya? Yang sudah terbukti. Pasti. Dan rata-rata alhamdulillah kita ketika mungkin tidak ada muadzin contohnya, kita melihat, kita mencari tahu waktu masuk sholat duhur ataupun sholat asar itu di jam tangan. Oh, jam 3 sudah masuk waktu sholat ini. Nah, itu namanya wujudu as-sa'atul mujarrabah. Tayyib. Terus yang keempat, imkanul ijtihadu minal basiri. Nah, bagi orang yang melihat bisa memandang, maka dia harus ijtihad. Ijtihad ini adalah harus mencari tahu dengan masuknya waktu dengan penglihatannya, karena dia bisa melihat. Contohnya apa? Kita keluar, kita lihat apa namanya, adanya bayangan ataupun kada. Tayyib. Terus yang keenam, yang terakhir yaitu at-taqlid. Apa at-taqlid? Yaitu kita mengikuti kepada orang yang sudah tahu. Pian kada tahu salatnya masuk atau kada, tapi pian umpat ulun salat duhur. Pian kada betakun lawan ulun, bib salat sudah masuk kada. Cuman karena pian melihat ulun di salat, maka pian umpat ulun juga. Itu namanya taklid, mengikuti ulun di dalam melakukan salatnya. Walaupun pian kada tahu itu masuk salat ataupun kada masuk waktunya salat. Itu secara terperinci di dalam Kitabul Fuqaha menceritakan bagaimana caranya seseorang mengerti di dalam masuknya waktu salat ataupun tidak. Tayyib. Padahal qadha in kana alaihi faedah wa illa. Nah, ulun ini salah satu pendapat dari fuqaha. Pian berangkat ke ujung Pandaran. Anggap tidak ada azan. Ya, ataupun ke pantai. Siang hari jam 11 itu suasananya hampir mirip dengan zuhur. Ya, kalau azan zuhur jam berapa? Setengah 12. Jam 11 berarti belum masuk waktunya zuhur. Pian nggak ada tahu. Jam tangannya rusak. Akhirnya setelah ulun lihat, oh okay, ini kayaknya sudah masuk waktunya. Ulun sholat kawan pian, Allahu Akbar. Tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hukum salat yang kita zuhur tadi, apa hukumnya? Maka ulama kita mengatakan, itu kan berarti memasuki salat tidak di dalam waktunya. Belum pada waktunya. Maka dari itu fuqaha mengatakan, kalau seandainya itu yang terjadi, kita telah cari tahu, kita dengan ijtihad kita, dengan pendapat kita, dengan pilihan kita bahwa itu telah masuk sholat zuhur, kita sholat di dalamnya,
tiba-tiba kita mengetahui adanya seseorang yang memberitahukan kepada kita, ataupun adanya azan yang berkumandang, maka sholat yang kita kerjakan tadi itu menjadi qadha. Secara otomatis menjadi qadha kepada sholat duhur yang telah kita tinggalkan di zaman sebelumnya ataupun di masa lalu kita. Oh Habib, ulun alhamdulillah dari baligh sampai detik ini ulun tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi ulun tidak qadha ulun kemana, sedangkan ulun sudah melakukan sholat dari awal ulun baligh sampai detik ini. Nah, maka kalau seperti itu kata fuqaha mengatakan apa? Berarti sholatnya tadi menjadi sholat sunnah. Kalau dia ada kewajiban untuk mengqadha salat, berarti itu menjadi qadha. Kalau seandainya dia tidak pernah meninggalkan salat, maka hukum salatnya menjadi sunnah. Salah satu contohnya, berapa banyak di antara kita yang melakukan salat, sudah salat berisyaan contohnya, sudah berisyaan. Ulun datang, ulun belum salat. Ulun suruh pian aja salat di belakang ulun, jadi makmum pian. Apakah boleh apa tidak? Sedangkan kita telah melakukan menunaikan ibadah kewajiban kita sudah kita tunaikan, maka boleh. Ah, nanti yang lebih afdal yang lebih tinggi pahalanya itu akan menjadi salat yang kita kerjakan. Yang tidak afdal, yang di bawahnya, contohnya pian salat sendiri di kamar, salat sah-sah saja. Ulun datang setelah itu mengajak pian salat berjamaah, berarti lebih afdal mana? Lebih salat berjamaah. Oh, jadi yang dimasukkan menjadi kewajiban salat yang kita tunaikan di salat Isya tadi adalah salat yang lebih afdal. Salat yang di bawahnya itu menjadi sunnah. Seperti itulah ulama kita mengatakan. Contohnya lagi, pian salat di masjid berjamaah dengan jamaah yang luar biasa, tambah banyak makmumnya, tambah banyak pahalanya. Pian boleh ke sini, ulun datang mengajak pian salat lagi. Ahlan wa sahlan doktor. Subhanallah, kita kerjakan itu salat dengan ulun yang hanya makmum dengan imam saja. Berarti yang lebih afdal yang mana? Yang tadi di masjid soalnya lebih banyak. Berarti yang salat di masjid tadi yang dijadikan salat isyanya. Salat yang sama ulun menjadi salat sunnah. Jadi seperti itu qaul fuqaha. Baik. Asyartu tsani, syarat yang pertama sudah. Masuknya waktu salat dengan apa? Penjelasannya secara terperinci. Sekarang yang kedua, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dan subhanallah, yang bersangkut pautan dengan kiblat ini ada sangkut pautannya dengan bulan yang kita ada di dalamnya, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebagaimana baginda Muhammad katakan, syahrul Rajab syahrullah, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadhan syahru ummati. Walaupun hadis ini adalah hadis dhaif, cuma tidak menjadi permasalahan ketika kita membahas fadailul a'mal. Terus yang kedua, kenapa dikatakan bulan Sya'ban ini adalah Sya'ban adalah bulannya Rasulullah? Karena di Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allah di dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita baca, yang menjadi perintah dan landasan kita untuk bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Itu terjadi ataupun turunnya di bulan Sya'ban. Salah satunya juga yaitu yang bersangkut pautan dengan kiblat. Dulu
Ketika kita tanyakan kapan diwajibkan untuk menunaikan ibadah salat, jelas kita mengucapkan ketika Rasulullah setelah menunaikan Isra dan Mi'raj, maka diwajibkanlah salat. Tayyib. 18 bulan kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau hijrah ke kota Madinah ala qaulil mu'tamad. Di dalam fuqaha ataupun ahli sirah, setelah 18 bulan Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Tayyib. Berarti kewajiban salat telah diwajibkan oleh Allah. Pada saat itu hadirin, salat ini kiblatnya pada saat itu adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Di Palestina yang menjadi problematika saling berebutan di antara agama Islam dan agama ulul kitab, yaitu agama Nasrani dan agama Yahudi. Karena Yahudi, Nasrani serta Islam pada saat itu sama-sama menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat. Maka dari itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa ada sebuah beban di dalam hatinya. Karena apa? Beliau di dalam hati beliau menginginkan kiblat Ka'bah menjadi kiblatnya. Karena apa? Ka'bah ini yang membangun adalah ayah beliau, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Muhammad lebih berhak untuk menjadikan Ka'bah kiblat daripada orang-orang musyrikin pada saat itu yang menjadikan Ka'bah sebagai tempat-tempat yang diletakkan berhala-berhala pada saat itu. Maka dari situ hadirin, subhanallah, baginda Muhammad terbebani seakan-akan, tidak nyaman hatinya. Kenapa? Karena pada saat itu beliau ketika di Madinah, ketika beliau menghadap kiblat, menghadap Baitul Maqdis, secara otomatis beliau membelakangi Ka'bah. Nah, di situ Rasulullah tampak beban lagi. Maka dari itu hukumnya istinja menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu hukumnya paling minimal itu makruh. Minimal makruh. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Allah bahwa apa dari rasa yang tak nyaman dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kabar gembira kepada beliau dan menyuruh beliau untuk menghadap kiblat, menghadap Ka'bah sebagai kiblatnya. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, qad nara taqalluba wajhika fis sama, bahwa kami ataupun Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana raut wajah beliau yang seakan-akan tidak nyaman. Akhir dari ayat tersebut Allah perintahkan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, maka kami pindahkan kiblat yang dimana kiblat tersebut engkau ridha kepadanya wahai Muhammad, yaitu kiblat yang menjadi Ka'bah. Pada saat itu ayat tersebut turun di bulan Sya'ban. Ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat, dalam riwayat salat asar, dalam riwayat salat duhur. Jadi dalam keadaan beliau melakukan salat bersama jamaahnya, bersama makmumnya ataupun para sahabat pada saat itu, ketika beliau melakukan ataupun telah menunaikan 2 rakaat di dalam salat duhur ataupun asar, karena salat duhur sama asar 4 rakaat, ada perintah suruh pindah kiblat. Akhirnya beliau berputar dari menghadap Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Ka'bah. Maka dari itu Rasulullah dikatakan apa? Imamul Qiblatain, bahwa beliau adalah seorang imam dengan menghadap 2 kiblat. Kiblat yang pertama Baitul Maqdis, kiblat yang kedua Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa hubungannya di antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis dengan Baitullahul Haram, yaitu Ka'bah? Dua-duanya sama. Yang mendirikan adalah Nabi Allah Ibrahim
Di Palestina Nabi Ibrahim juga. Di Ka'bah ya Nabi Ibrahim juga. Cuman kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah." Pertama kali masjid yang Allah turunkan, yang Allah jadikan, yang Allah letakkan, yang Allah makmurkan di dunia ini adalah masjid yang dikatakan Ka'bah, Baitullahil Haram. Baitullahil Haram. Setelah itu dikatakan bahwa Nabi ataupun Nabi Ibrahim setelah 40 tahun ketika beliau membangun Ka'bah dan Baitullahil Haram, beliau membangun Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Kan masafa bainahuma ya Rasulullah, kata sahabat kepada Rasulullah, berapa jangka waktunya, temponya ya Rasulullah di antara dua masjid yang dibangun ini? Kata Rasulullah 40 tahun. 40 tahun. Nah, maka kiblat menjadi syarat sahnya salat. Karena tidaklah sah seseorang untuk menunaikan salatnya kecuali beliau harus menghadap kiblat dari takbiratul ihram sampai ke salamnya. Tayyib. Yajibu istiqbalu ainil qiblati 'inda Syafi'iyah wa la yakfi istiqbalul jihati faqat 'ala al-mu'tamad. Di sini ada khilaf. Kita wajib menghadap kiblat. Tayyib. Kiblatnya ini adalah Ka'bah. Kita wajib menghadap benar-benar Ka'bahnya ataupun arah Ka'bah. Nih, ayo sekarang banyak. Coba kita lihat dengan menggunakan kompas. Orang yang melakukan salatnya di masjid fulan, arahnya ke titik 3 ataupun 4 lah. Di kompas tersebut kan kita lihat, bisa lihat. Di masjid yang lain mungkin ke 5 ataupun ke 3. Berbeda kadang arahnya itu. Di situ apakah syaratnya itu harus benar-benar menghadap ke kiblat? Kiblat ini tahu sendiri, Ka'bah hanya berapa meter kali berapa meter saja. Harus pas benar-benar menghadap atau tidak? Maka Imam Syafi'i mengatakan kita wajib sholatnya kita benar-benar ketika kita lurus sholat tersebut nyambung sampai ke Ka'bah. Cuman itu sulit karena kita tahu sendiri bagaimana jarak jauh kita ataupun jauhnya kita di antara kita dengan Ka'bah. Maka dari itu khilaf ulama. Cukup tidak harus ainul Ka'bah, tidak harus benar-benar posisi Ka'bah yang kita tuju. Cukup arahnya saja, cukup arahnya. Terus cukup arahnya. Maka khilaf ulama, cuma setidaknya karena adanya khilaf ulama, kita ini ikhtilaful ulama rahmati rahmah, ikhtilaf ulama ummati rahmah, bahwa perbedaan pendapat antar ulama ini sebujurnya adalah membawa sebuah rahmat. Rahmat di sini dikatakan apa? Keluasan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ketika kita sholat menghadap kiblat, yang telah menjadi persyaratan utama bagi seseorang untuk melakukan menunaikan sholatnya, kita harus menghadap kiblat dari awal takbiratul ihram sampai kita salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tayyib. Apakah ada sholat yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat? Jawabannya ada. Yang pertama apa? Fi syiddatil khauf. Salat di dalam bukan peperangan. Bukan hanya peperangan. Tidak. Syiddatil khauf di sini. Terus. Syiddatil khauf ada namanya salatul khauf ada. Salat khauf ini adalah salat ketika seseorang ditunaikan di dalam keadaan berperang. Itu ada detailnya, ada secara perinciannya ketika seorang imam ataupun musuh ada di arah Ka'bah
ataupun musuh ada di belakang Ka'bah, ada di belakang kiblat di antara kita. Itu nanti ada caranya. Contohnya ya, kita biar tahu bagaimana sih sholatul khauf ini. Sholat imam bersama makmum, makmum dengan imam ini ataupun makmum tersebut dibagi dua. Seandainya sholat duhur 4 rakaat, berarti pembagian tersebut 2 rakaat bersama makmum yang pertama, bagian yang pertama, 2 rakaat kemudian bersama dengan makmum yang bagian kedua. Kenapa tidak serentak? Karena tujuan dari dibagi menjadi 2 untuk melihat pergerakan musuh. Nanti pada akhirnya si makmum yang 2 tadi akan mengucapkan salam bersama imam. Paham? Ada contohnya video. Apa? Biar saya perlihatkan. Sebagai contoh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiya as-surah ar-rabi'ah salat al-khauf. Ini sebagai contoh saja karena salatul khauf ini bermacam-macam. Al-imam bil jaysh kamilan. Ini contoh. Fayashtarikuna fi al-Fatihah. Ketika beliau salat, imam bersama makmum ini sama, takbiratul ihram bersama. Yasjud ma'a imam shatr al-jaysh walladhi huwa Nah, khalf al-imam mubashara. rukuknya bersama. Nah, ketika sujud yang di situ berhenti karena tujuannya yang belakang itu menjaga, melihat musuh. Nah, tuh lihat. Menyusul jadinya. إذا تقدم من كان في الأخرى المقدمة ومقدمة إلى الأخرى يشتركون الآن في قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع. Ini sebagian contoh ketika melakukan ataupun menunaikan salat di dalam keadaan berperang. Ini dilakukan seperti ini ketika memang antara musuh dengan muslimin itu tidak bercampur aduk. Ketika melakukan seperti ini ada gerakan dari musuh, maka pada saat itu diperbolehkan untuk meninggalkan kiblat. Kalau masih tidak adanya campur aduk saling izdiham, itu tidak boleh meninggalkan kiblat. Maka dari ini di sini dikatakan salatul khauf, syiddatul khauf. Syiddatul khauf ini adalah di saat ketika seseorang melakukan sholat, dia merasa dirinya terancam, sangat takut. Contohnya ketika sholat tiba-tiba ada ular ataupun macan yang hendak menerkam, maka dari itu dia diperbolehkan untuk lari dan tidak batal sholatnya selagi tidak berbicara. Bahkan subhanallah, saya pernah mengkaji bersama salah satu dari guru saya. Ketika kita sholat, HP di depan kita diambil sama maling. Kita kejar itu maling, selagi tidak mengucapkan ataupun tidak keluar suara dari mulut kita, itu tidak membatalkan sholatnya. Itu tidak membatalkan sholatnya. Jangan. Baik. Yang kedua yaitu fi nafiyatis safaril mubah, sawaun akana safaran tawilan am qasiran, taratan yakunu mashyan wa taratan yakunu raqiban. Nah, yang kedua yaitu salat sunnah.
Sholat sunnah dalam keadaan berpergian. Contoh kita dari Banjar, kita melakukan sholat sunnah di dalam mobil, Allahu Akbar, itu boleh saja, boleh saja. Ini baru 2 loh, kita sudah 1 jam nih, belum rukunnya ini. Hah? 36. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga, yaitu at-tahara 'anil hadatsain. Dari hadas, suci dari hadas, yaitu maupun hadas kecil ataupun hadas besar. Terus tidak perlu diperinci lagi karena sudah paham ini. Tahara 'anil hadatsain. Tayyib. Terus yang keempat apa? Suci dari najis. Terus yang kelima, auratnya tertutup. Ini kalau seandainya saya bahas satu persatu secara terperinci, lebih dari 1 jam ini. Mau? Untuk pertanyaan aja. Tayyib. Di sini dikatakan satrul aurah. Kita bahas satrul aurahnya biar paham kita. Yang dikatakan satrul aurah ini seperti apa? Menutup aurat. Yaitu apa? Yang dikatakan aurat ini adalah bagian tubuh yang wajib kita tutup dan haram bagi seseorang untuk melihat dari bagian tubuh tersebut, maka diwajibkan untuk ditutupi. Contoh kelamin wajib ditutupi, dan kita seandainya melihat, naudzubillah, banyak yang terjadi, terutama tidak paham kalau di sini banyak terjadi di Jawa ataupun di beberapa tempat yang subhanallah kadang mandi bersamaan di kolam renang ataupun di sungai, tapi subhanallah telanjang bulat semuanya. Itu haram seperti itu, karena melihat kemaluan dari teman kita itu haram, berdosa. Karena apa? Aurat yang dikatakan aurat itu adalah bagian tubuh yang wajib untuk ditutupi dan haram bagi mereka yang melihatnya. Kecuali ada beberapa orang tertentu yang boleh melihat bagian tubuh seseorang. Contohnya suami istri ini fala auratalah, tidak ada istilahnya, tidak ada bagian tubuh yang harus ditutupi. Tapi ketika kita melihat dari subhanallah, itu makruh hukumnya. Kalau dokter lid darurah tidak apa-apa, lid darurah, karena darurat. Tayyib. An yashmal al-mastura lubsan fala yakfi kaunuhu fi hufratin aw khimah. Yang dikatakan yang wajib ditutupi, yang wajib tertutupi, astagfirullahaladzim, itu harus berupa pakaian lubsan. Sudah? Harus yang menutupi badan tadi itu harus berupa sebuah hail, bukan pakaian, sebuah hal ataupun benda yang menempel di bagian tubuh tersebut. Mau itu menggunakan kain boleh, mau menggunakan daun boleh, mau menggunakan tanah liat ataupun semen, itu boleh. Harus menempel di bagian tubuh tadi, harus nempel di tubuh maksudnya. Maka tidak cukup menutup aurat
dia menggali lubang, masuk di lubang tersebut. Nah, ulun kadang-kadang kelihatan juga badan ulun. Nah, itu kada boleh. Ataupun dia masuk ke kamar gelap. Nah, pian kada melihat juga kalau aurat ulun, tapi nya di dalam kamar telanjang. Maka tidak cukup dikatakan orang itu menutup auratnya ketika dia ini bersembunyi dalam lubang ataupun dalam banyu. Nah, dalam banyu sungai kan, subhanallah, airnya coklat seperti Milo, orangnya telanjang nyelam dengan niat menutup aurat, tidak boleh. Tidak boleh, karena harus menempel ke badan. Terus yang kedua, an yamna launal basyarah. Yang kedua syaratnya harus warna kulit tersebut bisa ditutupi. Harus tertutup dari warna kulit. Ulun sudah pakai kainam, cuman legging tuh Bang, yang masih terlihat transparan. Nah, kalau transparan kada boleh. Transparan kada boleh. Maka dari itu seandainya seseorang dia ini tidak memiliki baju, dia pakaikan ataupun dia lumurkan itu apa? Itu tanah liat, karena tanah liat nempel dan juga menghalangi warna tubuh. Dia telanjang, cuman dia tutupi pakai tanah liat, dia sholat, sah sholatnya. Sah sholatnya, karena apa? Tadi aurat tadi telah tertutupi. Cuman jangan ditiru. Ini subhanallah mungkin Pak, pian lagi berjalan kemana-mana di dalam hutan, tiba-tiba pakainya rabit digigit beruang contohnya, pian hendak sholat, mau ingat masih sholat di hutan tuh. Nah caranya itu. Tapi bentuknya kelihatan juga. Daun. Bentuk tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Cuman subhanallah, ini qaulul mu'tamad. Ini qaulul mu'tamad karena hanya dua. Di sini auratur rajuli arba'atun. Auratur rajuli arba'atun. Fil khalwah, dalam keadaan sendiri. Itu ada auratnya. Apa auratnya? Ada dua. Yaitu apa? As-sawatani. Sawatani ini adalah kubul dan dubur. Kubul wa dubur. Wa summiyat bidzalika li'annahu yasu'u li sahibiha kashfuha. Kenapa dikatakan sawatani? Saw ini apa? Jelek. Karena apa? Kalau seandainya orang ini melihat barang kita, contohnya, itu niscaya risih badan kita ataupun risih awak kita, geli. Yesu, ya Allah, kok kayak gini benar sih? Nah. Padahal sama. Maka tidak diperbolehkan walaupun dalam keadaan khalwat. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mendapatkan gelar oleh Allah, oleh baginda Muhammad, karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Karena apa? Karena beliau tidak pernah melihat kemaluan beliau sendiri. Tidak pernah melihat. Maka dari itu subhanallah, ketika kita membahas tentang Rasulullah, hubungan keluarga, contohnya hubungan suami istri, itu rata-rata ya maaf telanjang mungkin ya. Itu hukumnya makruh. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah ketika seseorang ini lagi berjima, itu menggunakan selimut ataupun sarung. Paham dong? Kalau gitu, kalau pian kayak Pak? Selimut berdiri. Nah, di dalam salatnya, wa indan nisa'il maharim war rijal. Laki-laki ketika dia menunaikan salat di keluarganya, ada ya perempuannya mahramnya, adiknya, ibunya, ataupun laki-laki, sama-sama laki-laki, salatnya itu auratnya dari mana? Dari pusar ke lutut. Maka dari itu kita seandainya melakukan sholat dengan menggunakan sarung aja sah-sah saja. Cuman kurang adab. Ketika kita mengatakan sah dan tidaknya, berarti kan ngomong wajib apa? Sah ataupun tidak sah. Satrul aura itu diantara ma baina surrah war rukbah, yaitu diantara pusar ke lutut. Maka seandainya orang nggak punya baju, dia pakai sarung aja, dia tutup itu sah-sah saja. Cuman kurang adabnya, kurang adab. Karena ya Allah, ketemu dengan ulama
ataupun ketemu dengan pejabat, kita pakai baju yang paling bagus. Ketika kita menghadap Allah, kada pakai baju. Mau ngepus lagi. Pakai nopo. Ketika bersama perempuan al-ajnabiyatan, ketika bertemu dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya, maka auratnya seluruh badannya. Maksudnya apa? Ia tidak diperbolehkan kita untuk berdekat-dekatan kepada perempuan yang bukan muhrim kita. Tayyib, indah halilatih. Kalau seandainya bagi istrinya ataupun budak perempuannya, kalau seandainya dulu zaman budak, kalau sekarang sudah tidak ada, maka tidak ada aurat baginya. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keenam terakhir yaitu apa? Al-ilmu bi fardiyatiha. Yaitu apa al-ilmu bi fardiyatiha? Mengetahui, bukan mengetahui fardu-fardunya. Di sini maksudnya mengetahui kewajiban salat tersebut. Nah, maksudnya apa? Kita menunaikan salat zuhur, tapi kita meyakini salat zuhur itu sunnah, maka tidak sah salatnya. Maka tidak sah salatnya. Dan subhanallah, orang yang tidak meyakini kewajiban salat yang 5 waktu, hukumnya keluar dari agama Islam. Murtad hukumnya. Selain dari murtad ini syirik kepada Allah, yaitu ma'ulima minad dini bid-darurah. Kita menyangkal ataupun kita tidak percaya terhadap ilmu yang sudah menjadi pokok dari agama Islam, yaitu yang rukun Islam yang kelima, yang 5 tadi. Setelah syahadat, salat tidak wajib. Oh, salat tidak wajib, maka dia murtad. Oh, zakat tidak wajib, maka dia murtad. Oh, puasa tidak wajib, maka dia murtad. Maka dari itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah, dan pada saat itu apa yang dilakukan pertama? Dia memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dia enggan untuk membayar zakatnya karena apa? Zakat sudah tidak wajib, Rasulullah sudah meninggal. Maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena apa? Sejatinya mereka sudah murtad. Maka dari itu subhanallah, ini hati-hati bagi orang-orang yang melandaskan dia tidak salat dan menjadikan dia meyakini bahwa salat sudah tidak tidak wajib ataupun tamat dan seterusnya. Hati-hati. Terus yang ketujuh apa? Harus apa? Tidak tahu sunah-sunahnya sholat, hukum sholatnya sah saja. Itu Bukan. Alla ya'taqida fardan min furudhiha sunnah. Harus kita tidak meyakini bahwa rukunnya salat itu adalah sunnah. Maksudnya apa? Kita mafhum mukhalafahnya, kita harus meyakini bahwa yang rukun yaitu wajib. Yang sunnah, ya sunnah lain berbeda. Contoh baca Fatihah. Baca Fatihah hukumnya apa? Wajib dalam salatnya. Oh, kada itu sunnah, maka tidak sah salatnya. Itu maksudnya. Paham? Coba lihat Usin. Yang keenam, mengetahui kewajiban salat tersebut. Contohnya salat zuhur. Bukan, kewajiban salat. Salat 5 waktu apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita menunaikan salat subuh. Usolli fardhu salat subuh. Cuman ketika kita meyakini salat subuh ini sunnah, maka tidak sah salat kita. Itu maksudnya. Al-ilmu bi fardiyatiha. Mengetahui kewajiban dari salat tersebut. Yang nomor 7 itu
perinciannya, fardu-fardunya sholat. Oh, part-partnya terlalu. Oh, ini rukun sholat, contohnya ini sholat, ini puasa atau baca fatihah. Baca fatihah adalah wajib. Disunahkan sama dia. Maka dia meyakini bahwa ini fatihah sunnah, maka tidak sah. Oh, rukun ruku adalah rukun dari sholat. Ya. Oh, tidak. Dia melakukan ruku, tapi dia mengetahui bahwa ruku ini adalah sunnah, maka tidak sah sholatnya. Itu maksudnya. Jadi paham antara ke-6 dengan ke-7, paham? Yang ke-6 itu masalah sholatnya, sholat tersebut seperti, biar paham ini mana. Zuhur wajib, bukan sunnah. Iya. Zuhur wajib. Masya Allah. Ping. Iya. Paham ya? Iya, Bu. Itu secara ininya ya. Harus meyakini bahwa wajib harus meyakini bahwa yang rukun yang menjadi mana sudah menjadi rukun nah insyaallah difahami sudah. Tuh lihat, harus meyakini bahwa yang menjadi rukun di dalam salatnya adalah wajib bukan sunnah. Paham jadi? Kalau seperti itu paham. Jadi rukun-rukun salat ada berapa? Ada 3 hal kan? Ada rukun yang dikatakan itu rukun fi'li, pergerakan, seperti sujud, gerakan sujud, bukan bacaan sujud. Bacaan sujudnya sunnah, gerakan sujudnya itu wajib. Terus rukun qauli, contohnya takbiratul ihram, Allahu akbar. Allahu akbar itu hukumnya wajib. Oh, kada beb itu sunnah. Maka tidak sah salatnya. Itu maksudnya yang dikatakan an la ya'taqida fardhan min furudhiha sunnah. Tayyib. Niat qalbi, ma'nawiyah. Ma'nawiyah sama, arkanul qalbiyah sama. Jadi faham? Itu syarat-syarat sahnya melakukan salat. Jadi ketika syarat tersebut yang 7 ini tidak ada ataupun kurang, maka salatnya tidak sah. Tayyib. Ini mau diteruskan ke rukun salat atau kita melihat tata cara salat secara gamblang? Mungkin kesempatan yang akan datang baru kita bahas. Ini prakteknya aja dulu. Insyaallah kita semuanya kebanyakan sudah tahu. Cuman biar tahu melakukan amaliyah sunnah dan tidaknya, ataupun sunnah-sunnah di dalam menunaikan salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya yang nomor 7 tadi, itu kan dia harus tahu kan Pak. Kalau misalkan dia ini tidak tahu, tapi dipikirnya wajib itu semua gimana ya? Di sini kan dikatakan taratan ya'taqidu anna jami'al af'alus shalah furudun fatasihhu salatuh. Kalau dia meyakini bahwa setiap yang dilakukan di dalam salat, dari takbir, Fatihah, baca surat, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan tasyahud awal, tasyahud akhir, dia meyakini itu wajib semua, maka sah aja salatnya. Sah. Atau dia meyakini bahwa setiap rukun-rukun salat itu sunnah, maka itu yang tidak boleh. Beda kan? Mindset kita rata-rata ketika kita diajarkan salat, bahwa yang kita tahu salat tersebut dari awal sampai akhir adalah wajib. Nah, itu sah-sah aja salatnya. Berbeda dengan mindsetnya kalau semuanya sunnah itu tidak sah salatnya, bukan tidak wajib. Bujur nih, lihat nih.
Ini belajar agama seperti ini ngalih. Bagaimana orang yang kadang meninggalkan sholatnya? Dosanya kayak apa? Wa taratan ya'taqid anna fi sholati furuḍan aw sunanan walakin la yumayyizu bainahuma. Nah, ini mindset yang ketiga. Ini belum tahu. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Tapi ulun ini orang awam deh baik. Kada tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Nah, ketika orang awam, orang yang belum belajar, punya mindset seperti itu sah-sah saja sholatnya. Sah-sah saja sholatnya. Baik. Kalau sudah cukup. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Yuk, yang mau bertakon. Bacakan pian. Nah, untuk para musyahidin mungkin ada yang hendak bertakon. Yang para penonton live streaming silahkan. Yang masih bersangkut pautan dengan syarat sahnya salat. Nah, ketika di sholat masjid, sholat berjamaah, kita ini sudah terlambat, misalkan imam ini sudah Ruku. baca surah, Iya. ada surah pendek, kita baru takbiratul ihram pertama, Iya. hukum bacaan kita takbiratul sampai al-fatihah dengan cepat tuh gimana? Hukumnya pada apa lah? Jadi seperti ini, itu namanya masbuk. Ketika mendapatkan imam dalam keadaan membaca surat ataupun dalam keadaan ruku, maka kita langsung datang dan baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita baca Fatihah sebisa mungkin, secukup mungkin. Ketika seandainya imam tersebut dalam keadaan ruku, maka kita tidak membaca Fatihah, langsung mengikuti rukunya imam. Ketika membaca surat masih kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, imamnya ruku, maka tinggalkan baca Fatihahnya. Ketika itu dalam keadaan masbuk. Ini pendapat muktamad Imam Syafi'i. Masbuk loh, masbuk. Rakaat kedua, ulun baca Fatihah belum kelar, imamnya ruku, maka tidak boleh. Karena rakaat kedua tidak dikatakan masbuk. Rakaat kedua. Karena cepatnya imam membaca ataupun karena lambatnya kita yang membaca. Ya kan, karena ada dua ini biasanya. Baik. Pada saat itu kita wajib menyempurnakan Fatihah kita. Imamnya ruku, kita wajib tetap baca Fatihah. Imamnya sami Allahu liman hamidah, wajib kita baca Fatihah, menyempurnakan. Imamnya sujud, kita wajib menyempurnakan Fatihah kita. Imamnya duduk di antara dua sujud, kita wajib menyempurnakan Fatihah. Imamnya sujud lagi, yang ketiga, sujud yang kedua, kita belum kelar, maka kita harus turun dan mengikuti pekerjaan imam. Langsung sujud. Kalau seandainya sebelum itu sudah selesai, kita ikuti gerakan imam sampai mana imam tadi. Jadi batas untuk menyempurnakan bacaan Fatihah sampai ke sujud yang kedua dari pergerakan imam. Kenapa sih harus sujud yang kedua? Ketika kita tidak lam yukmil qiraatul Fatihah, maka ulama kita mengatakan kita wajib tetap membaca suratul Fatihah selagi imam tidak melakukan rukun pekerjaan, yaitu kan gerakan, rukun yang dikatakan gerakan yang panjang. Rukun yang panjang ini, ruku panjang. Maksudnya apa? Ketika kita baca ruku, kita beruku, kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi lebih dari 3 kali. Ataupun kita baca secara panjang. Kita hayal kadang, itu tidak membatalkan sholat. Sayyidina Imam Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau ini ketika melakukan ruku di dalam sholat subuhnya, beliau kadang sadar. Karena apa? Fajar ataupun matahari sudah terbit tinggi. Dari saking khusyuknya tidak membatalkan sholatnya karena itu rukun yang panjang.
Rukun yang panjang yaitu ruku, sujud dan sujud. Duduk di antara dua sujud ataupun i'tidal sambil Allahu liman hamidah itu rukun yang pendek. Maksudnya apa? Kalau kita berlama-lama di dalam keadaan tersebut, di dalam keadaan sujud di antara duduk di antara dua sujud ataupun ketika i'tidal itu batal. Nanti kita bahas secara rukun ketika kita memperincikan ketika membahas tentang rukun-rukun salat. Penting kita tahu masalahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo lagi. Ada lagi? Ada lagi? Yang hendak bertakun? Riyadi? Sudah? Ada dari live streaming? Apa hukumnya seorang makmum apabila dia membaca sangat pelan? Membaca sangat pelan. Fatihah dengan pelan, sedangkan imamnya sedang juga. Lambat atau pelan? Ada nanyain hukumnya. Ya hukumnya kembali ke tadi. Hukumnya kembali ke tadi. Ketika imam tersebut, karena ada bacaan orang nih yang pelan memang. Pelan apa lambat gitu? Lambat. Ada bacaan orang yang lambat, ada yang cepat. Nah, ketika seorang imam ini membahas masalah imam, makanya seorang imam ini disunnahkan untuk membaca surat mu'tadil. Mu'tadil ini yang tidak panjang dan tidak pendek, sedang-sedang saja. Karena apa? Itu ditegur oleh Rasulullah. Sayyidina Mu'adz, beliau ditegur sama Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Aturid an takuna fattanan ya Mu'adz. Kata Rasulullah. Beliau sholat subuh ataupun di sholat maghrib atau sholat subuh gitu, beliau baca ayat panjang lebar. Surat Baqarah contohnya. Akhirnya kayak apa? Tidak, maksudnya Sayyidina Mu'adz mengatakan bahwa tambah panjang baca surat tambah afdal. Maka Rasulullah menegurnya sampai beliau katakan, "Ya Mu'adz, apakah engkau pengen jadi fitnah?" Karena apa? Kamu pikirkan tuh di belakangmu makmum. Ini makmum ini ada yang orang sakit, ada orang yang punya hajat kayak gitu. Nah, maka dari itu sunnahnya ketika menjadi imam ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kecuali kalau seandainya antum mau sholat sendiri. Nah kalau sholat sendiri hendak membahas ataupun baca Al-Quran 22 khataman, kan apa-apa. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi tidak ada? Hai dokter. Waalaikumsalam. Ini tentang bacaan. Nggih. Bagaimana kalau seorang imam baca Fatihahnya itu ada tajwidnya yang salah? Lahan itu namanya. Itu namanya lahnun. Apakah kita apa atau Jadi lahan itu ada dua. Lahan membaca tersalah-salah secara tajwid ataupun makhrajul huruf. Ketika bacaan tersebut dia baca cuman tidak merubah maknanya, maka hukumnya tidak sampai kita membatalkan makmum ataupun sholat kita. Ketika dia sampai merubah maknanya, walas sholin seandainya, walas sholin ataupun ya antum kiaskan sendiri, siratal ladzina an'amta, firashal ladzina an'amta. Jauh. Sirat jembatan, firas apa? Kasur. Kasur yang engkau berikan nikmat. Salah jadinya. Jadi salah. Kalau siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, ini sirat, jembatan yang engkau perjalankan di hadapan jembatan tersebut terhadap orang-orang yang engkau berikan nikmat. Jauh kan? Nah, itu bisa membatalkan salatnya. Itu membatalkan. Tapi kalau soalnya tadi ada fase gitu. Tidak fase karena ya sadar diri yang kadang kita nih. Belajar itu. Itu yang pertama, terus yang kedua kita nih orang ajami. Berbeda dengan orang Arab. Mungkin kalau seandainya orang Arab nih fasih, cuman dia sengaja
sengaja tidak fasihkan itu makruh. Kalau merubahkan itu haram. Nah, ketika kita rata-rata subhanallah tajwid kita kadang berantakan, apalagi subhanallah di pelosok-pelosok desa, selagi tidak ada kapasitasnya kayak gitu semua, tidak menjadi masalah. Nah, maka dari itu kita wajib memang belajar tajwid kayak gini. Kata Rasulullah, ya orang yang membaca Al-Quranul Karim itu, kata Rasulullah, setiap hurufnya diberikan pahala 10 pahala setiap hurufnya. Dan yang lebih dahsyat lagi, orang yang dia ini membaca Al-Quran tidak lancar, mengeja-eja, masih salah, itu tidak dosa, bahkan pahalanya lebih besar, kata Rasulullah. Karena apa? Kita membaca diulang-ulang dan penuh dengan perjuangan, dan itu perjuangan kita itu di hadapan Allah menjadi sebuah hal yang sangat besar di hadapan Allah. Maka dari itu, dengan adanya kita belajar tajwid, belajar Iqra, jangan menjadi sebuah malu, jangan jadi sebuah beban. Ayo kita bismillah. Sebagaimana kita berkumpul nanti di dunia, kita berkumpul di akhirat bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, apa lagi? Enggak ada? Waalaikumsalam. Nggih. Misalkan sholat sorangan ada ketinggalan, misalkan ayat pendeknya langsung dikumpul Petungkuk. rokok Nggih. cuman setelah di akhir kada ingat sujud sahwi ya apa. Kita meninggalkan abadus salat. Abadus salat. Surat pendek ini ketika kita tinggalkan, fi ma'lam tidak dianjurkan ataupun tidak sampai sujud sahwi, kecuali kalau kita meninggalkan tasyahud awal ataupun kunut, itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Kada pun sengaja ulun tinggalkan tasyahud awal lebih baik. Soalnya ulun keburu hendak kemana kah kayak gitu. Ataupun istilahnya memang ulun lupa. Cuman ulun kada hendak sujud sahwi karena yang pertama ulun kada tahu bacaannya. Banyak kalau yang seperti itu. Dengan kesengajaan dia meninggalkan sujud sahwi tidak membatalkan sholatnya. Karena sama-sama sunnah. Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan sholat ini, karena pertanyaan dari tadi bersangkut pautan dengan sholat semua, bukan surut sihatus sholat. Kita siapkan waktu khusus pada kesempatan yang akan datang, kita bahas secara detail. Nah, cuman untuk sementara kita mari lihat bersama-sama, setidaknya untuk gambaran nih, sholat sunnah ataupun menunaikan sholat dengan kesempurnaan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kita ambil salah satunya dari Fadilatul Doktor Umar Abdul Kafi. Beliau seorang profesor. Beliau memberikan tahu kepada kita bagaimana tata caranya, prakteknya menunaikan salat yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, subhanallah, beliau meletakkan judulnya amaliyan ta'allam kaifiyat as-salat as-sahihah qabla an-nadam. Amalian, praktek salat. Belajarlah kalian bagaimana cara mempraktekkan salat yang sahih, yang sesuai qabla an-nadam, sebelum adanya penyesalan yang kita dapatkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. بإذن الله كما وعدناكم أن نشرع ببيان عملي للصلاة حتى يتعلم أبناؤنا وبناتنا الصلاة الصحيحة إن شاء الله رب العالمين. والكل يعلم مقام الصلاة ومكانتها في الإسلام. الصلاة عندما أبدأ فيها يجب أن أكون طاهر البدن طاهر الثوب طاهر المكان. Di antaranya beliau sebelum melakukan praktek sholat, beliau mengingatkan bahwa sebelum kita melakukan sholat, nah tadi kembali ke surut ataupun syarat sehatus sholat. استقبال القبلة. أنا استقبلت القبلة وسترت العورة. ما معنى ستر العورة؟ أن المرأة جسدها كله
حتى ظهور قدميها، لأن بعض من الأخوات تصلي وعندما تركع يظهر يعني من الأولى ومن الأحوط. Beliau menyebutkan bahwa sebelum saya sholat, alhamdulillah tempat yang saya injak untuk menunaikan sholat sudah bersih, sudah suci, bajunya sudah suci, dan saya menghadap kiblat. Berarti apa tadi kan? Istiqbalul qiblah yang pertama, yang kedua tadi. Terus syarat yang taharatul badan. Harus tahara anil hadatsain. Yaitu Allahumma shalli ala Muhammad. Taharat anil najasah. Badannya sudah bersih, sudah suci. Dan saya sudah menutup aurat kata beliau. يكون مستور ظاهر القدمين. أيضا أبناؤنا من الشباب أحيانا للأسف الشديد ينسون قضية أنهم يلبسون يعني قميص قصير سبحان الله، وللأسف يعني عندهم كراهية عزكم الله الملابس الداخلية، فإذا ركع أو سجد ظهر نصف ظهره. هذا لا يجوز، يجب أن يستر الإنسان نفسه. أيضا الذين يصلون في سراويل ضيقة، البنطلون الضيق سبحان الله، يعني يجب لا يجوز، لازم أن يكون فضفاض واسع حتى تشعر بالراحة. فإذا وقفت إلى salah الصلاة. satu beliau menyebutkan juga ketika hendak menunaikan sholat, kita nih dianjurkan untuk memakai pakaian yang rada lebar, rada bukan ketat. Intinya tidak ketat, maksudnya masih bisa longgar, untuk nyaman di badan ketika kita menunaikan sholat. كذا واستقبلت القبلة يجب أن أوسع بين قدمي باتساع الكتفين، أوسع من دليل فقه الرجل أن يوسع بين قدميه، أما المرأة فتضم بين قدميها. Itu beliau menyebutkan juga sebelum menunaikan sholat, kaki ketika kita hendak melakukan sholat, kadang kita ngelihat apa? Orang ini kadang kayak gini, ngangkang. Nah, sunnahnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang laki-laki ini menunaikan sholat, itu bagi laki-laki an yusi'a qadamahu, yaitu untuk merenggangkan kakinya sampai mana? Sebatas dari badan beliau, sebatas dari katifnya, punggungnya. Contoh berdiri. Nah, lebarkan sedikit. Nah, segitu cukup. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, tutup kakinya. Nah, seperti itulah. Itu prakteknya seseorang perempuan dalam menunaikan sholat. الصلاة بعد أن تستقبل القبلة تكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم النية محلها القلب، لا تتلفظ بالنية. ثم أكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أن أضم الأصابع يعني الكف اليدين يكون متجها إلى Jadi beliau ketika menyampaikan sudah menghadap kiblat, dia niat mana mahalnya dalam hati. Wa talaffuz biha inda Syafi'iyah sunnah. Yaitu usalli fardhu salatil maghribi, itu hukumnya sunnah. Dan beliau kebetulan karena mazhab beliau ka'annahu maliki mazhab, jadi beliau mengatakan tidak dianjurkan untuk disebutkan. Cuman ya karena kita sebagai Syafi'i kita sebutkan usalli fardhu salatil maghribi salasa raka'atin ala mustaqbil qiblatillah ta'ala Allahu akbar. Nah, tangannya seperti itu. Subhanallah, al-ibham ba'id 'an al-asabi' al-arba'. Allahu akbar. Jadi diletakkan ibham, yaitu jempol, itu tidak rapat seperti ini. Allahu akbar. الله أكبر، ولا بد من توضيح الكاف، لأن كثيرا منا الله أكبر الله، إلا إذا كان هذه لهجته أو يعني لا يستطيع أن ينطقها إذا كان أعجمي غير عربي. أما العربي الذي الله يلمس بإبهاميه حافة الأذنين، الله أكبر، الله ثم وضع يديه هكذا
تحت صدره وفوق سرته. Jadi peletakan tangan ketika dalam peletakan tangan, ya Allah, peletakan tangan ketika melakukan salat itu di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Bukan di sini. Bukan di sini. Itu sunnahnya. ولا هي فوق الصدر، في ناس تصلي هكذا. Ada yang seperti itu. فهم مقمحون، مقمح يعني مقيد. لا، من الواجب ان اضع يدي تحت صدري وفوق سرتي اليسرى من اسفل، اليمنى من اعلى، السبابه موجوده سبحان الله هكذا على الساعد، يعني مع الساعه كده اللي نلبسها سبحان الله، والاصابع الثلاثه تتحرك حول ساعد يدي، والابهام من الناحيه الاخرى هكذا. الله اكبر. ثم اشرع في دعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وتقدس اسماؤك وتبارك اسمك ولا اله الا انت. يعني في صيغ كثيره لدعاء الاستفتاح، الثناء على الله عز وجل. ثم اشرع في الاستعاذه سرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، لا اتلفظ به. اما التلفظ في اظهار البسمله، واظهار البسمله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظهرها احيانا ويخفيها احيانا لكن ينطقها. Nah, بعض من jadi setelah kita membaca doa istiftah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kabira, selesai itu disunahkan untuk kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak dianjurkan untuk dilafadzkan. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim wajib bagi Syafi'iyah, wajib bagi kita ashab Syafi'iyah, wajib untuk dilafadzkan. إما أو بعض من الذين نصلي خلفهم أحيانا يعني مش يسر بالفاتحة بالبسملة لا يذكرها، هذه كارثة كبرى. هذه مشكلة كبيرة، لابد من قراءة البسملة، لابد سواء جهرا أو سرا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم لابد سبحان الله. بعد أن أبدأ بالبسملة أشرع في قراءة السورة، يعني تكملة الحمد لله رب العالمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها آية آية. واضح. Ya, jadi sunnahnya baca Fatihah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu an yaqra'aha ayah-ayah, membacanya sepotong-sepotong, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, seperti itu. Itu sunnahnya. Kalau seandainya disambung semua gimana, Beb? Hukumnya tidak apa-apa. Selagi tidak baca Quran ataupun tidak membaca selain dari bacaan Fatihahnya. Baik, mana dasarnya? Ar-Rahmanir-Rahim. Wa kana la yumdu 'ainaihi sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila mawdi'i sujud. Sunnahnya juga ketika kita melakukan sholat, berapa banyak orang pengen khusyuk, memejamkan matanya, itu bukan sunnah. Sunnahnya bagaimana? Melihat tempat sujudnya. يعني يراقب الإنسان أثناء هذا، يعلم أنه يقف بين يدي الله. يعني ولله المثل الأعلى إذا وقفت أمام عظيم أو حاكم أو أقف يعني في حالة من الأدب، فما بالنا وأنا واقف بين يدي الله بين خوف ورجاء. Nah, maksudnya apa? Ketika kita melihat khusyuknya kita, ketika kita sujud melihat ke bawah, kita rasakan bahwa kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adabnya kita ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Bagaikan coba kita lihat orang-orang ketika menghadap bapak yang memiliki jabatan yang tinggi, bapak presiden atau apa, mereka sangat beradab, mereka sangat takut, mereka sangat diam. Bagaimana kita lihat kalau seandainya ulama besar kita datang, kita diam, kita adab. Dan sesungguhnya ketika kita sholat, kita rasakan, kita adakan sebuah perasaan dalam hati kita bahwa seakan-akan saya ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ dengan sujud, dengan menghadapkan ke bawah tempat sujud kita, seakan-akan kita benar-benar ada di hadapan Allah. Bukan kata-kata orang
Kita melihat tempat sujud ada Ka'bah. Kita bayangkan itu kita tidak di Ka'bah, bukan? Bukan seperti itu. Bahkan di dalam kaulnya ulama, tempat sujud yang ada gambarnya itu makruh. Karena apa? Itu akan membuyarkan konsentrasi kita. لا تقبل ورجاء لا تقبل سنغني بجانب الرجاء أن تقبل بإذن الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين. أقول آمين ويقولها المأموم خلفي أو الإمام يقول والمأمومين أيضا ينطقوا كلمة آمين آمين خلف الإمام بوضوح. ثم أسكت سكتة لطيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة لطيفة ما بين ولا الضالين آمين بعد آمين وبداية قراءة السورة. ثم نبدأ يشرع الإنسان في قراءة ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى. وطبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عيني في الصلاة، فكان ربما يقرأ في صلاة الصبح من 60 إلى 100 آية، ويعني لم يحدد سور معينة. طيب. Baginda Muhammad ketika subhanallah menganjurkan ketika setelah membaca Fatihah waladhdallin amin, ketika seorang imam mengatakan amin, kita sebagai makmum mengatakan amin juga, karena ada sebuah hadis man waqa'a ta'minal imam, kata Rasulullah, barang siapa itu salah satu malaikat Jibril alaihissalam ketika adanya pengucapan aminnya imam itu mustajab doa, mustajab doa. Habis itu ketika seorang menjadi imam diam sebentar, iskut sakta. Untuk apa? Untuk si makmum ini menyelesaikan, bukan menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Habis itu membaca ma tayassara minal Qur'anil azim. Kita disunahkan untuk membaca surat-surat, bukan surat pendek, terserah. Baginda Muhammad SAW ketika beliau melakukan salatnya, beliau seringnya membaca sampai 60 ayat sampai 100 ayat. Itu baginda Muhammad SAW. أوقات معينة. بعد أن أنتهي من قراءة السورة أبدأ في يعني أنتظر لحظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بعد القراءة حتى يتراد نفسه، يعني ثم يكبر. كان يرفع يديه الله أكبر ثم يشرع في الركوع. يعني بعد ما قرأت السورة قرأت الآيات اللي هي بعد الفاتحة ثم أشرع في الركوع الله أكبر. كان إذا ركع صلى الله عليه وسلم استوى ظهره حتى إن وضع أحد الناس إناء مليئا بالماء فوق ظهره الشريف استقر هكذا زاوية 90 درجة. طيب. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau melakukan suratnya, membaca surat, subhanallah yang dianjurkan apa? Iskut sakta. Seakan-akan kita membagi waktu sebelum kita melakukan ruku itu sebentar untuk mengambil nafas. Allah dianjurkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar langsung. Ini tempat fokus nih sunnahnya ini lurus. Cuman banyak orang yang tidak sampai lurus, kadang ada karena postur tubuhnya. Nah, kalau Rasulullah ketika beliau berruku, seakan-akan kalau seandainya sahabat Nabi itu menaruhkan ataupun menghendaki di makanan ataupun minuman di hadapan ataupun di punggungnya Rasulullah, tidak akan tumpah itu dari saking lurusnya. أصابعي الثلاثة اليمنى يمين الركبة، الثلاثة الأخرى في اليسرى يعني يسار الركبة، ثم السبابة إلى أسفل هكذا ثم الإبهامين في الناحية الأخرى هكذا. Seperti itu. على إيه؟ Bisa melihat sunnahnya. الله أكبر. Jadi tiga tangan yang ini, 3 jari yang ini sini. Di samping, yang jempol di sini, yang tangannya di sini, gini. Itu sunnahnya. لا أرفع رأسي ولا أطأطئها لا، وإنما تستوي الرأس وأنظر إلى أطراف أقدامي، أنظر إلى أطراف. سبحان الله. Ketika seseorang melakukan ruku, yang dilihat itu adalah pandangannya ke depan kakinya. Sunnahnya bukan kayak gini, bukan kayak gini. Jadi pas dibaca subhana rabbiyal
azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. سبحان ربي العظيم. كان الصحابة يعدون للرسول 10 تسبيحات ثم أربع سمع الله. Coba lihat لمن حمده. bahwa pernah Rasul yang diriwayatkan dari sahabat Nabi ketika beliau mengucapkan subhana rabbil azimi wa bihamdihi itu sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. أقول ربنا Maksudnya apa? Ketika orang baca subhana rabbil azimi wa bihamdihi 3 kali enggak ada apa-apa, sunnah. Membaca lebih 10 kali enggak ada apa-apa. Ingat apa yang saya sebutkan tadi, bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau di dalam rukunya atala ruku, kadang atala sujud. Cuman ini bagi seseorang yang tidak menjadi imam. Tidak menjadi imam salat sendiri. أو ربي ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد. لكن ما فيش اللهم وربنا لك الثلاثة هذه. ربنا لك الحمد ربي ولك الحمد ربنا bacaannya اللهم ربنا Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd atau Rabbi lakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه كلها كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم وليست من الأركان. ثم itu semua itu Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd itu ada sunnah. Tahulah siapa yang seperti itu. Ingat dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ruku, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena beliau terlambat salatnya, beliau menjadi masbuk dan beliau adraka ruku al-imam. Beliau bisa ruku bersama Rasulullah. Maksudnya apa? Cukup rakaatnya. Karena orang yang sampai ruku dan tumi'anina bersama imam itu tidak harus nambah lagi. Jadi satu rakaatnya bersama imam maksudnya. Baik. Beliau pada saat itu ketika sampai ruku, beliau menyebutkan dalam hati, alhamdulillah ya Allah, ulun sempat salat satu rakaat bersama Rasulullah. Maka Rasulullah ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang bersyukur kepada Allah. Maksudnya siapa? Sayyidina Abu Bakar tadi. Maka dari itu Sayyidina Abu Bakar membaca apa? Rabbana walakal hamd. Ya Allah, terima kasih dan aku sampaikan rasa terima kasih kepadamu. Nah, itu harus tahu kita sebabun nuzulnya. Biar mengkada diri Rasulullah tidak tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. الله أكبر. Baik, itu sujud. ينزل الإنسان على الركبتين ثم يضع يديه. هنا الأصابع في السجود تكون مضمومة متجهة نحو القبلة والإبهام لوحده هكذا. الله. Kalau disunnahkan jarinya yang 4 ini ngadap kiblat. مفيش رفع لليدين في الهوية. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar tanpa angkat. Karena disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i mengangkat tangannya takbiratul ihram Allahu Akbar. Habis itu setelah beranjak dari ruku Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Terus setelah tasyahud awal yang disunahkan. Selain dari itu tidak dianjurkan. Hendak ruku Mau bangkit dari sujud, hendak ruku kita, Allahu Akbar ruku. Ruku. Diangkat juga kan? Iya diangkat juga. Empat. وبعدين اليدين تجاه القبلة مضموم الأصابع هكذا وأطراف أصابع اليدين أيضا إلى القبلة. أطراف الأصابع. Kalau bisa ujung jari kaki ngadep kiblat juga. Menghadap asam urat. الجبهة مع الأنف لابد من الجبهة والأنف في مستوى على الأرض. يعني لا أزرع جبهتي هكذا وأرفع أنفي، لا، لابد الأنف مع الجبهة ثم الرأس متقدمة أو موضوعة بين اليدين يعني هكذا. Tuh lihat caranya sujud. هكذا. الله أكبر. Menyentuh dahi, menyentuh tempat sujud itu wajib. Hidung sunnah. Maka tata caranya seperti ini, bukan kayak gini, bukan kayak gini. Jadi harus pas. Dan tangannya di tempat sujudnya, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Jadi pas.
sebagaimana Dr. bahas. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. فإذا جلست افترشت قدمي Julus al-iftirash ونصبت sunnahnya. قدمي اليمنى وجلست على القدم اليسرى أو هكذا أضع القدم اليسرى وقد فرشتها بهذا المنطق تحت الساق Seperti ini bagi Imam Syafi'i وجلست على disunahkan ketika tasyahud. ودي تفضل في التشهد الأخير. لكن إذا جاز أن تصنع هذا أو في واحد متعب عنده نقرس عنده مرض عنده روماتويد عنده روماتيزم عنده آلام معينة ولا يستطيع أن يجلس هكذا فليجلس على راحته. لكن احنا نتكلم على صحيح البدن. ربنا يسلم أبداننا جميعا. يعني صحيح البدن سليم البدن والعظام والنجوم آلام عشان تصلي مستريحا. فتجلس هكذا قدم اليمكن أنه كأنما يعجل في صلاته أو يقف على وهو يعني ketika mengangkat أو يقف سبحان الله عادة عامة الله أكبر. هذه الركعة الثانية. Jadi ketika seseorang melakukan sholatnya sujud, dia hendak angkat ke rakaat kedua, itu disunnahkan sujud julus istirahat. Jadi setelah sujud dia duduk dulu sebentar, baru naik ke atas. Kadang ada orang sujud langsung seret. Nah itu kadang apa? Tapi kadang sunnah. Ada kekanakan kayak gitu. Sunnahnya harus duduk dulu. Jadi sujud, julus langsung naik. Jadi sebagian dari tata cara melakukan sholat. Dan insya Allah setelah kita tahu dengan prakteknya, ya kita praktekkan di rumah dengan niat apa? Dengan niat mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga ini menjadi wasilah kita diberikan syafaat Rasulullah, kita dimuliakan dengan ilmunya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila Allah. Ya Rabbana تعرفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب اغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي والدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمى فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى نهضى بكل سهول صلى وسلم عليه عد الهب وآله عدد التصح صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا الحمد لله الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله
فيها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا